Jurgen Klopp pun memberi pesan perpisahan kepada Origi. Menurutnya, Origi adalah legenda Liverpool karena kerap membuat gol-gol ajaib dan menentukan meski jarang bermain. Agen gelandang Chelsea, Jorginho Dos Santos, angkat bicara soal masa depan kliennya. Dia pun mengakui bahwa sejauh ini tidak ada klub Italia yang menghubunginya, termasuk Juventus. Dan The Blues juga belum bisa beraktivitas di pasar transfer imbas Roman Abramovich menjual klub. Seperti diketahui, kontrak Jorginho bersama Chelsea masih tersisa 1 musim lagi. Santos melihat saat ini prioritas pemainnya itu lebih baik tetap di Stamford Bridge. Presiden La Liga Javier Tebas mengatakan Barcelona tidak dalam posisi untuk membiayai kesepakatan untuk bintang Bayern Munchen Robert Lewandowski. Tebas tidak melihat transfer Lewandowski sebagai kemungkinan karena krisis finansial yang sedang dialami Barcelona. Dan kecuali pemain tertentu seperti gelandang Frenkie de Jong dijual untuk mendatangkan dana tambahan. Griezmann kembali ke ibu kota Spanyol pada awal musim 2021-2022 dengan status pinjaman dari Barcelona sampai 2023 dengan opsi pembelian. Performanya yang biasa saja membuat kabar Griezmann bakal kembali ke Barca lebih cepat berhembus. Namun, Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo meluruskan kabar tersebut. Cerezo mengkonfirmasi bahwa Antoine Griezmann akan tetap di klub musim depan. Melansir dari Football Espana, bek kanan Barcelona, Sergio Des, dikaitkan dengan transfer musim panas dan dihargai oleh klub sebesar 25 juta euro. Manchester United dilaporkan akan mendapatkan tawaran untuk merekrut Sergio Des dari Barcelona. Menurut laporan itu, Barcelona tahu si setan merah sedang mencari bek kanan. Jadi mereka menawarkan Des kepada MU. Dikutip ESPN, Tottenham Hotspur sedang menjajaki kemungkinan mengontrak pemain sayap Inter Milan, Ivan Perisic dengan status bebas transfer. Meski Inter terus membujuk pemain 33 tahun itu untuk memperbarui kontraknya, Perisic kemungkinan besar akan meninggalkan klub Juventus dan kini Tottenham tertarik mendapatkan tanda tangan sang pemain. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar terkait rumor Ilkay Gundogan yang akan meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas mendatang. Diketahui sebelumnya di media sosial, belum lama ini Gundogan tertangkap kamera sedang berada di Madrid yang semakin memperkuat rumor kepergiannya. Guardiola membantah kabar tersebut dan menegaskan dia ingin Gundogan bertahan minimal untuk 1 tahun ke depan. Melansir dari laman Football Italia, Juventus dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan gelandang Manchester United, Paul Pogba. Disebutkan dalam klausul, kontrak 3 tahun senilai 10 juta euro per musim, ditambah bonus kinerja. Sebagaimana diketahui, Paul Pogba akhir musim ini telah berstatus bebas transfer. Di sisi lain, Pogba juga diminati oleh PSG, Real Madrid, dan Manchester City. Dari laga pekan terakhir Serie A, laga penutup Juventus diwarnai kekalahan setelah takluk oleh tuan rumah Fiorentina 2-0. Berkat hasil ini, Fiorentina mampu menyegel 1 tempat di Conference League musim depan. Sementara di tempat lain, Genoa akhirnya terdegradasi dari Serie A berkat kekalahan atas Bologna 1-0 di kandang sendiri. Sementara Atalanta yang juga main di kandang sendiri takluk 0-1 atas Empoli. Berkat hasil itu, impian Atalanta masuk kompetisi Eropa musim depan pupus sudah. Dari ajang DFB Pokal, juara baru terlahir atas nama RB Leipzig setelah di final mengalahkan Freiburg lewat adu penalti setelah hanya mampu bermain imbang 1-1. Di Piala Skotlandia, gelar Piper Lara didapat Rangers setelah gagal di final Europa League. Rangers menekuk Hearts di final dengan skor 2-0 lewat babak extra time. Dari Liga Prancis, PSG mengakhiri musim di rumah sendiri dengan kemenangan telak 5-0 atas Metz dengan pembuktian hat-trick Mbappe yang telah perpanjang kontrak bersama PSG. Hasil itu juga sekaligus mengantarkan Metz degradasi dari Ligue 1. Kylian Mbappe telah mengakhiri spekulasi tentang masa depannya. Ia akhirnya setuju memperbarui kontraknya dengan PSG hingga 2025. Saya sangat senang melanjutkan petualangan di sini, kota kelahiran saya.
Saya harap saya akan terus melakukan apa yang saya sukai dan memenangkan gelar bersama. Saya yakin saya bisa terus tumbuh di klub yang memberikan segala cara yang terbaik bagi saya. La Liga telah mengkonfirmasi niat mereka untuk meluncurkan klaim hukum atas perpanjangan kontrak PSG atas Kylian Mbappe. Presiden La Liga Javier Tebas menyebut perpanjangan itu sebagai penghinaan terhadap sepak bola karena kerugian finansial PSG sebelumnya dalam 2 musim terakhir. Kasus hukum ini akan dibawa ke otoritas UEFA berdasarkan klaim kontrak yang tidak mematuhi pedoman Financial Fair Play. Kevin De Bruyne telah mengalahkan bintang Liverpool Mohamed Salah untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier Inggris musim 2021-2022 untuk kedua kalinya dalam karirnya. Selain Salah, pemain Belgia itu juga mengalahkan rekan setimnya Joe Cancelo, bek sayap Liverpool Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen dari West Ham, Bukayo Saka dari Arsenal, Son Heung-min dari Tottenham, dan James Ward-Prowse dari Southampton. Gelandang Manchester City lainnya, Phil Foden dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Inggris musim 2021-2022 untuk tahun kedua secara berturut-turut. Pencapaian Foden musim ini adalah mencatatkan 9 gol dan 5 assist dan menjadi bagian penting City di bawah Pep Guardiola. Ia berhasil mengalahkan para pesaingnya yakni Mason Mount dari Chelsea dan Declan Rice dari West Ham. Diego Simeone mengaku frustasi dengan susunan skuad Atletico Madrid musim ini setelah Atletico gagal mempertahankan gelar mereka di La Liga. Atletico sepanjang musim dilanda beberapa masalah cedera dan absennya pemain, dan sekarang Simeone telah mengakui bahwa ia mengalami kesulitan dengan pembangunan timnya secara keseluruhan. Pelatih Argentina itu juga mengatakan bahwa dia kurang senang dengan kebijakan transfer yang ada. Setelah Paul Pogba dan Angel Di Maria, kini dilaporkan bahwa Juventus sedang bernegosiasi dengan Chelsea untuk mendapatkan Jorginho. Berbagai sumber yakin bahwa Juventus hampir pasti mendapatkan Pogba dan Di Maria secara gratis ditambah Jorginho. Direktur olahraga Juventus Federico Cherubini kini sedang berada di London untuk memulai pembicaraan tatap muka dengan Chelsea. Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci memulai pertandingan Serie A secara bersama-sama untuk ke-200 dan terakhir kalinya dengan balutan seragam Juventus ketika menghadapi Fiorentina di pekan terakhir Serie A. Ini adalah penampilan terakhir bagi Chiellini yang akhirnya pergi setelah 17 tahun di Turin untuk bergabung dengan klub MLS LAFC. Cristiano Ronaldo akan melewatkan hari terakhir perjalanan Manchester United di Liga Inggris musim ini ke Selhurst Park, kandang Crystal Palace karena cedera pinggul. MU masih butuh kemenangan untuk tidak turun peringkat. Jika mereka kalah atau seri di Palace dan West Ham menang di Brighton, tiket Europa League MU akan hilang dan menjadi Conference League. Partai terakhir penentuan juara antara City dengan Aston Villa dapat dipastikan berlangsung menarik ketika jarak Ings dan Coutinho yang berada di kubu Villa dikaitkan dengan pertolongan untuk menjegal City demi Liverpool juara. Mereka yang notabene mantan pemain Liverpool terutama Gerrard tetap akan bersikap profesional jelang laga ini. Terlebih ada klausul lain yang dikaitkan dengan Villa yakni jika City juara, City harus bayar 15 juta pounds ke Villa atas perjanjian transfer Grealish. Robert Lewandowski telah mengkonfirmasi secara terbuka bahwa dia ingin meninggalkan juara Jerman Bayern Munchen musim panas ini dan Barcelona dianggap sebagai tujuan pilihannya. Xavi menegaskan bahwa ia tertarik untuk mengontrak Lewandowski. Dia adalah salah satu opsi. Dia berbicara sendiri akan ketertarikannya bergabung dengan kami. Dan kami sedang dalam pembicaraan dengannya, kata Xavi. Lyon mengklaim kemenangan 3-1 di final Liga Champions wanita melawan Barcelona yang berlangsung di Turin untuk mendapatkan kembali gelar mereka di kompetisi tertinggi sepak bola Eropa. Tim sepak bola wanita Lyon dengan ini telah mampu menjuarai Liga Champions wanita yang ke-8-nya. Gol Lyon di pertandingan itu dicetak Amandine Henry, Hegerberg, dan Katarina Macario.
Antonio Conte telah diberikan dorongan besar ketika Harry Kane berlatih pada hari Sabtu, sehari sebelum perjalanan ke Carrow Road, markas Norwich. Karena desas-desus yang beredar pada hari Jumat meragukan kesehatan kapten Inggris itu setelah ia menarik diri dari sesi latihan. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Conte ditanya apakah Kane akan baik-baik saja menghadapi Norwich di pekan terakhir. Dan ia pun menjawab, ya tentu saja.